Bukan hanya wanita yang harus cantik luar dan dalam, tetapi satu hunian pun harus tahu bahwa cantiknya itu pun luar dan dalam. Nah, lokasi ini adanya tepat di kota Bogor, di pusat kota Bogor, dan ini adalah lahan terakhir daripada kawasan perumahan yang bisa di-develop. Ya, dan ini adalah salah satu konsep rumah yang tidak terlalu besar, sangat fungsional, dan ini itu boleh dibilang dengan layout yang luar biasa. Ya, begitu masuk kita punya fasad yang modern, minimalis. Ya, kemudian di area depannya itu juga sudah tersedia satu carport yang bisa satu mobil, dan juga di sebelahnya itu ada taman kecil yang kalian bisa bangun atau kalian bisa tanami beberapa tumbuhan yang tipe-tipe semak ataupun yang agak-agak tinggi sedikit untuk menambah kesejukan. Nah, saat ini gue sudah berada di area tengah daripada rumah ini. Ini adalah living room. Living room ini memang berkonsep open space ya, dan yang uniknya dari living room ini tuh dia punya satu box ya. Box ini tuh kalian bisa tanami sesuatu ya. Ini tuh bisa dibuka, dan ini tuh sirkulasinya itu bagus sekali dari atas. Ini kalau dibuka itu sirkulasinya bagus sekali. Nah, ini ya bisa kalian pasang box seperti ini ya, box kaca seperti ini, ataupun ini betul-betul dibuka dan bisa ditanami dengan sedikit rumputan di sini, atau mungkin ya pohon yang tidak terlalu tinggi ya. Fungsi daripada box tengah ini jelas untuk sirkulasi dan juga pencahayaan. Nah, ini adalah lebar 5 ya. Rumah ini lebar 5 dengan panjang kurang lebih 12 meter, tapi tidak kelihatan atau tidak berasa itu seperti rumah yang kecil gitu ya. Di sini juga sudah disediakan satu ruangan dining ya, dengan pantry yang cukup compact ya, cukup fungsional juga, dengan rak-rak yang juga ini bisa kalian desain seperti ini untuk menyimpan beberapa barang supaya tidak terlalu berantakan ya di rumah. Nah, ternyata rumah dengan lebar 5 masih ada taman kecil di belakangnya. Ya, taman kecil ini memang salah satu fungsinya juga untuk pencahayaan dan juga untuk sirkulasi udara. Serta di sini kalian bisa tanami beberapa jenis rumput ya. Nah, ternyata di sini juga ada satu powder room. Memang ini agak tersembunyi. Ini adalah powder roomnya. Powder room di sini memang fungsional sekali ya, tidak terlalu besar, tapi ya untuk tamu dan lain sebagainya, jadi bisa pakai ini. Nah, ini adalah area lantai 1 ya. Kita akan lihat ke area lantai atas. Sebelum kita lihat ke area lantai atas, rumah ini juga sudah didesain dengan high ceiling ya. Jadi memang walaupun lebarnya 5, tapi karena ini high ceiling, ini kalau nggak salah ini sekitar 3,4 meter, dan ini tuh menambah satu space ya, walaupun secara vertikalnya tidak terlalu besar, tapi secara horizontalnya ini kerasa jadi seperti rumah yang nyaman ya, cukup leluasa atau cukup luas gitu. Mari kita lihat ke lantai 2-nya. Nah, di sini juga di area tangga ini juga sudah di-set satu kaca yang cukup tinggi ya. Ini sekali lagi untuk pencahayaan juga. Jadi rumah ini walaupun kecil, tapi pencahayaan dari berbagai macam sudut itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga rumah ini juga cukup terang ya. Jadi dengan adanya dinding yang warna putih, kemudian pencahayaan yang cukup baik, menambah kesan bahwa rumah ini tuh tidak sempit ya. Nah, ini beberapa tips juga yang mungkin kalian bisa tiru ya untuk rumah kalian. Yuk kita lihat ke lantai 2. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Rumah ini punya 2 kamar tidur. Ya, mungkin kita akan lihat dulu ke kamar anaknya dulu. Ya. Nah, ini adalah satu area menuju masuk ke kamar anak. Nah, area ini tuh yang tadi kita lihat ada box kaca ya, dan ini tuh memang bisa menjadi area sirkulasi ya, dan juga pencahayaan. Nah, kita akan masuk ke area kamar anaknya. Nah, ini kamar anaknya
yang memang tidak terlalu besar. Ya, ini kebetulan dikonsepkan dengan tipe deck ya. Jadi di bawahnya ada untuk ruang belajar, ya ruang bersantai dan lain sebagainya. Dan di atasnya ini adalah tempat tidurnya. Ya, jadi ini cukup kompak dan yang pasti ini juga jendela nggak ketinggalan ya, setiap ruangan ada jendela dan ini bisa dibuka untuk menambah sirkulasi udara juga. Nah, kita akan lihat ke kamar utamanya. Nah, sebelum masuk ke kamar utama, di sini juga ada kamar mandi untuk kamar anak tersebut. Ya, ini kamar mandinya cukup besar, ya cukup nyaman. Nah, kita akan masuk ke area kamar utama. Ya, ini adalah kamar utama. Cukup kompak tapi sangat nyaman sekali. Kenapa? Sekali lagi bahwa konsep ini, rumah ini adalah high ceiling. Ya, untuk di lantai 2-nya, ceilingnya itu lebih tinggi sedikit, sekitar 3,6. Ya, jadi ini cukup leluasa sekali. Ya, jadi tidak terkesan terintimidasi dengan ceiling yang pendek ya. Sekali lagi, walaupun rumah ini cukup kompak ya, lebar 5, tapi tidak terasa seperti rumah yang kecil gitu ya, karena memang beberapa trik juga yang sudah diterapkan di rumah ini. Ini kamar utama bisa didesain sedemikian rupa dan sekali lagi konsep rumah ini tuh punya jendela yang sangat besar, tinggi, bisa dibuka dan ini tuh yang menambah pencahayaan seperti yang tadi gue udah sebutkan di depan ya, menambah kesan luas karena terangnya tersebut. Kamar utama ini memang punya satu kamar mandi dalam. Ya, kamar mandi dalam ini memang tidak terlalu besar ya, tapi ini sangat nyaman dan fungsional, yang pastinya fungsional. Nah, ini adalah konsep rumah yang lebar 5. Gua punya 2 lagi di lokasi yang sama dengan lebar 6 dan juga lebar 7. Ya, yang jelasnya setelah konten ini kalian bisa cek di konten berikutnya dan jangan lupa untuk informasi lebih detail mengenai properti saat ini di Bogor ya, lo bisa kontak gue Daniel Xavier. Berapa menit, Bro?